Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heria Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat presentasi yang hebat, menarik, sederhana, tetapi luar biasa. Presentasi ini bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan kita. Misalnya kalau kita sebagai manajer di sebuah perusahaan, kita bisa melakukan presentasi ini kepada para klien kita atau pada calon rekan partner bisnis kita. Bisa juga presentasi ini digunakan bagi dosen atau guru kepada mahasiswanya. Jadi ini bersifat fleksibel, bisa digunakan untuk semua kepentingan dan kebutuhan. Baik, saya langsung ke pokok pembahasan. Pertama, saya akan memberikan gambaran secara keseluruhan cara membuatnya. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah lingkaran-lingkaran yang bergerak melingkar ke sebuah arah tertentu, di mana saya mulai dari lingkaran pertama, yaitu collecting. Jadi dalam membuat sebuah presentasi yang hebat dan menarik, kita harus mengumpulkan. Collecting ini adalah pengumpulan. Pertama berarti kita harus mengumpulkan data, informasi, ya, fakta dan seterusnya. Fakta, data, informasi itu dikumpulkan menjadi satu kesatuan sebagai bahan untuk kita sampaikan pada audien. Kalau datanya valid, ya, ini tentu akan meyakinkan para audien. Kalau semuanya sudah kita dapatkan, sudah kita kumpulkan, ini adalah dasar awal kita, bahan kita untuk diolah selanjutnya, yaitu melalui designing. Setelah ada bahan, kita rancang bahan-bahan tersebut, kita desain sedemikian rupa supaya menarik, ya, supaya hebat. Nantinya misalnya dari data-data ini bisa kita buatkan semacam, kalau fakta dibuatkan semacam data-data yang mewakili data tersebut. Bisa kita wakilkan melalui gambar, tabel, ya, peta pikiran dan seterusnya. Terus di dalam proses desain ini berarti kita harus bisa membuatnya menarik, membuat setiap audien terkesima, ya, dengan apa-apa yang sudah kita rancang. Nanti kita akan bahas mendesainnya secara menarik, ya. Setelah itu rangkaian berikutnya kita setting. Setelah desainnya kita dapatkan, desain tersebut kita setting, kita tempatkan, ya, kita setel. Nah, di sini ada proses melibatkan data, ya, desain dengan pelakunya. Setelah itu kita actingkan
artinya kita peragakan, kita presentasikan oleh kita atau siapa saja yang akan menyampaikan materi presentasi ini. Acting ini layaknya adalah seorang aktor, baik sebagai misalnya seolah-olah presenter, seolah-olah pembicara seminar misalnya, motivator dan seterusnya. Di sini acting ini akan mempengaruhi closing nantinya. Kalau actingnya bagus, nanti closingnya pun akan bagus. Jadi closing ini adalah penutupnya untuk mendapatkan tujuan awal dari presentasi kita. Jadi dalam mengungkapkan informasi tidak lepas dari tujuannya untuk apa. Jadi informasi kita kumpulkan untuk mendukung, mempengaruhi tujuan kita nantinya kepada audiens. Jadi ini adalah rangkaian lingkaran yang alurnya saling mempengaruhi, tingkat keberhasilannya seimbang lah ya. Kalau semuanya dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai collecting, designing, setting, acting, dan closing, maka akan menjadi sebuah presentasi yang hebat. Berikutnya nanti saya contohkan dari semuanya ini melalui slide berikutnya. Nah, ini adalah proses designing yang atraktif, menarik. Supaya menarik, kita harus menggunakan apa saja atau harus ada poin-poin apa saja. Yang pertama misalnya harus ada cover atau jilid atau judul, dan misalnya opening, intro pembuka. Ini dilakukan di awal kita melakukan presentasi dengan adanya judul yang menarik ya. Opening, intro, pembuka yang menggugah selera, orang akan terpancing untuk lebih memperhatikan presentasi kita. Untuk itu perlu didukung oleh musik ya, misalnya video atau animasi. Ini untuk mendukung tujuan atau membuat menariknya sebuah presentasi. Teksnya kita buat warna-warni untuk mempengaruhi emosi atau perasaan dari audiens. Kita buat gambar, simbol atau ilustrasi yang akan merepresentasikan dari materi, tujuan, dan ide itu kita. Karena dengan visual, ini adalah visualisasi ya, akan membuat lebih diterimanya presentasi kita. Dan melalui gambar orang akan lebih cepat menangkap informasi. Begitupun simbol dan ilustrasi, karena satu simbol atau gambar atau ilustrasi mewakili banyak makna dan cepat diingat. Berikutnya perlu kita tambahkan juga grafik alir ya, yang mengalir ya, yang merupakan sebuah proses biasanya. Jadi proses tersebut kita buatkan flowchartnya biar tahu langkahnya per langkahnya. Terus kita dukung dengan mind map, peta pikiran, biar di pikiran kita atau pikiran audiens menjadi satu frekuensi ya, yang akan mendapatkan informasi secara cepat. Berbeda dengan paragraf atau
teks yang panjang. Dengan mind map ini secepatnya kita menangkap informasi, mengingat informasi, dan menerjemahkan informasi. Terus kita perkuat dengan list daftar atau tabel ini untuk membuat presentasi lebih bisa dipertanggungjawabkan secara statistik. Berikutnya ini adalah sebuah contoh, misalnya animasi, ya, ilustrasi dan gambar atau simbol. Ini sekaligus dalam sebuah tampilan, ya, dan materi misalnya akan disampaikan ataupun tujuannya. Jadi kita buatkan sebuah cerita yang berupa gambar menarik, simbol menarik, ilustrasi menarik, ya. Kita jelaskan nanti melalui acting kita, ya. Jadi misalnya sebuah materi good karakter yang hebat itu seperti apa, bagaimana, ya, dan akan menarik untuk dilakukan oleh siapapun yang ingin menjadi good karakter ini, ya. Misalnya ini adalah sebuah ilustrasi gambar mengarah kemana, itu kan mempunyai makna, ya, dan putaran-putaran, gerakan-gerakan yang dinamis. Ini sebagai contoh saja, misalnya supaya lebih hidup presentasi kita. Kita kunci dengan peta pikiran yang berisi ide utama, ide 1, ide 2, dan seterusnya menjadi sub-sub ide yang merupakan materi-materi yang lebih dalam lagi. Nah, ini setting di sini termasuk kita harus men-setting diri kita, ruangan kita, biar lebih hidup lagi. Misalnya setting untuk ruangannya dari segi pencahayaan, dekorasi, setting audionya, dari segi emosinya di sini, emosi antusias, emosi senang, ya, aktif, dan lain sebagainya kita munculkan melalui kemampuan acting kita. Jadi kita bisa mempengaruhinya melalui kemampuan kita dalam beracting atau menyampaikan informasi. Dan yang menarik, slide-nya kita buat mudah diingat sesuai desain yang sudah kita buat tersebut. Berikutnya materi dan acting itu kita masukkan dalam sebuah saringan. Jadi materi-materi dan acting itu adalah, katakanlah, kita saring menjadi beberapa bahan ataupun intinya dari materi apa, dari acting itu apa, nanti ditemukanlah hasil akhirnya yaitu apa. Jadi misalnya untuk materi ini kita harus melibatkan semua kecerdasan, misalnya 7 kecerdasan, mulai kecerdasan matematis, logis, ya, fisik, dan seterusnya, musikal. Nanti kita rangkai melalui 5W plus H, apa, bagaimana, di mana, ya. Ini akan menentukan ke berikutnya, ya, faktor X ini dari kedua elemen ini kita satukan, ya. Faktor X juga bisa berupa
sesuatu yang tak terduga yang harus kita siapkan. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan, kita harus bisa mampu menjawabnya. Kalau ada sesuatu berhubungan dengan alien, kita bisa mengantisipasinya. Kita sudah punya solusinya, kita siapkan di faktornya. Setelah itu semuanya akan menjadi entertaining, menghibur dan menghipnotis. Nah, ini adalah untuk mempengaruhi, merayu ya, yang pada akhirnya nanti akan menuju tujuan akhir atau closing, sehingga kita bisa sukses dalam presentasi sesuai tujuannya apa. Misalnya tujuannya mempengaruhi klien supaya mau ya, berarti kita harus melakukan umpan balik, melakukan tindak lanjut ya, ataupun kita memberikan reward atau penghargaan, sehingga dari apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Dan ini dilakukannya menurut keterampilannya, keahlian kita. Jadi kita harus memiliki multi kecerdasan ya, harus memiliki ya keterampilan sosial ya, supaya kita cepat mempengaruhi orang dengan ilmu yang kita miliki. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus punya ilmu untuk mencapai keberhasilan tersebut di bidang apapun. Jadi intinya seperti ini, dalam melakukan presentasi berarti kita harus ahli dulu dalam hal yang kita kuasai. Kalau kita sudah menguasai, sudah ahli di bidang tertentu, ya pastinya kita bisa menyampaikannya, mempengaruhinya dan menjualnya sesuai tujuan kita kepada orang yang membutuhkan. Jadi intinya presentasi adalah mempengaruhi, menjual ide, menjual barang dan seterusnya sehingga tujuannya tercapai. Itu saja. Jadi kehebatan presentasi itu adalah tercapainya tujuan akhir. Dan semua itu perlu dilakukan dengan pengalaman. Jadi presentasi tidak akan berhasil satu kali saja, tetapi melalui pengalaman, serangkaian pengalaman. Jadi kita harus sering mencoba riset ya. Bila perlu kita membuat atau membentuk tim presentasi biar berhasil sesuai fakta, data, riset. Nanti kita bisa menceritakan melalui testimoni yang sudah. Dan inilah presentasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.